Sedangkan objek brand atau merek itu sendiri bisa berupa personal atau person, berupa organisasi atau perusahaan, berupa destinasi atau tempat, dan yang terakhir bisa berupa produk atau jasa. Keempat inilah yang biasanya ditawarkan oleh pemasar kepada konsumen. Sekarang kita masuk pada pembahasan asosiasi dari sebuah merek, di mana asosiasi merek ini adalah segala sesuatu yang terhubung kepada ingatan konsumen terhadap suatu merek. Asosiasi merek ini sendiri bisa menyangkut produk atribut, customer benefit, user atau customer, price, produk kelas, dan country atau culture. Pada asosiasi merek yang menekankan produk atribut seperti pada sebuah perusahaan Gojek, di mana komunikator atau pemasar menanamkan mereknya dengan segala atribut yang bernuansa berwarna hijau. Pada asosiasi merek yang menekankan pada customer benefit, seorang komunikator atau pemasar menawarkan mereknya dengan menekankan pada manfaatnya. Contohnya seperti pada perusahaan Dettol, di mana Dettol ini menekankan sebagai produk pembersih tangan tanpa perlu repot menggunakan air. Pada asosiasi merek yang menekankan pada user atau customer, komunikator menanamkan mereknya dengan menekankan pada penggunanya. Contohnya pada produk susu Prenagen, di mana pemasar memang mengkhususkan produk ini untuk ibu hamil. Berikutnya, pada asosiasi merek yang menekankan pada price, di mana komunikator menanamkan mereknya dengan harga yang murah dibanding dengan semua kompetitornya. Contohnya pada perusahaan Wuling Motor, di mana mereka menekankan bahwa produknya yang paling murah di antara semua kompetitor yang ada, tetapi dengan kualitas yang bersaing dengan para kompetitornya. Lalu ada asosiasi merek yang menekankan pada produk class, di mana komunikator menanamkan mereknya dengan menekankan pada nilai atau kasta dari produk. Contohnya seperti menekankan sebuah kemewahan yang terkandung dari produk tersebut. Sedangkan contoh produknya seperti pada produk Apple, di mana mereka menekankan bahwa produknya adalah produk kelas atas, di mana bisa memberikan sebuah kegengsian tersendiri terhadap pengguna yang menggunakannya. Sedangkan pada asosiasi merek yang menekankan pada country dan culture, komunikator menanamkan mereknya dengan menekankan pada asal produk atau budayanya. Seperti contohnya pada produk batik Jogja, di mana produk tersebut menekankan bahwa batiknya adalah batik yang berasal dari Jogja. Lalu ada juga mengenai kesadaran merek, di mana ini merupakan perhatian konsumen untuk mengenali maupun mengingat sebuah merek tertentu. Kesadaran merek ini juga dikenal sebagai piramida kesadaran merek, di mana ini merupakan tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek. Dari yang terendah unaware of brand atau tidak mengenali merek sampai dengan yang tertinggi yang disebut sebagai top of mind atau yang bisa juga disebut sebagai puncak pikiran. Pada tingkatan yang paling rendah yaitu unaware of brand, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek, atau bisa juga konsumen tidak menyadari bahwa mereka sedang mengkonsumsi merek tersebut. Contohnya pada konsumen yang sedang menaiki bus umum misalnya. Umumnya mereka hanya mengenali merek dari PO bus tersebut, tanpa mengenali merek kendaraan yang dinaikinya, entah itu berupa Hino atau Mercedes-Benz. Artinya konsumen tidak aware terhadap merek kendaraan yang ia tumpangi, sehingga kesadaran konsumen terhadap merek tersebut dianggap pada level unaware of brand. Pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu brand recognition,
di mana kesadaran merek akan muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali dengan menyebut nama merek tersebut. Misalnya pada produk Fit, jika konsumen baru ingat bahwa produk Fit ini adalah produk mineral ketika ia diingatkan nama Fit, maka ia masuk brand recognition. Artinya, konsumen tersebut baru akan ingat mengenai produk Fit ketika ada orang yang mengingatkan mengenai nama dari merek tersebut.